Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, mulai kebingungan begitu ya AHY atau Demokrat hari ini begitu. Mengapa ada kebingungan? Demokrat diyakini tidak lagi maksa AHY jadi cawapres ya. Terpenting kalahkan Anies Caimin. Begitu ngebetnya mereka untuk mengalahkan Anies Caimin begitu ya. Tidak semudah itu Pak AHY begitu ya. Karena pada akhirnya begini ya. Ada rasa balas dendam kalau hal-hal seperti itu terjadi begitu kan. Mengapa begitu kan ya? Yang penting kalahkan Anies Caimin. Itu yang menjadi pertanyaan penting begitu ya. Kira-kira dari AHY yang penting ya Caimin kalah. Kira-kira seperti itu begitu ya. Ini kalau menurut saya pribadi ya kok politik ngomongnya seperti itu begitu. Saya kira perdebatan-perdebatan itu semacam tidak ada gagasan sama sekali begitu kan. Ini bukan soal kalah atau menang, tetapi ini soal bangsa dan negara. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi Demokrat itu ingin gabung ke koalisi yang lain. Yang penting Anies Caimin kalah ya. Kira-kira seperti itu. Yang penting Anies Caimin bukan presiden. Kira-kira seperti itu begitu lah ya. Saking sakit hatinya mereka. Kenapa kok muncul seperti ini? Ada apa begitu ya? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Demokrat diyakini tidak lagi maksa AHY jadi cawapres. Terpenting kalahkan Anies Caimin, katanya begitu. Saking ngebetnya begitu ya. Ya, belas dendam tuh katanya begitu ya. Kami rakyat kecil mendukung Demokrat siap tempur darat dan udara. Wow. Ya, sok-sok jagoan mereka begitu ya. Mau tempur gimana begitu kalau Partai Demokrat sudah lemah seperti itu begitu ya. Digertak oleh PDP saja sudah melempem begitu ya. Isu perubahan itu memang selama ini tidak ada di Demokrat. Yang ada selama ini adalah isu kepentingan. Udah gitu aja. Sudah jelas di situ begitu kan, kepentingan AHY apa begitu kan ya. Ngambek karena tidak dipilih menjadi cawapres kan aneh begitu ya. Kita tunggu saja bagaimana nasibnya seperti apa begitu ya. Jangan-jangan memang benar dugaannya kalau partai mereka akan keluar dari hari H ya untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Jadi apa yang dilakukan Surya Paloh itu benar dong begitu kan? Betul begitu kan? Jelas begitu Partai Demokrat akan keluar di hari H begitu ya kalau dia bukan cawapres. Surya Paloh untunglah cerdasan yang sangat luar biasa begitu. Sakit hati nih kira-kira seperti itu begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Loh kok jadi dendam Kusumat begini? Kok bijak tapi ternyata sarangnya mau sang berbulu domba. Bayangkan begitu kan, digertak oleh Hasto saja sudah melempem begitu kan. Kalau ingin ketemu dengan Pak SBY ingin ketemu dengan Bu Mega, ya syaratnya harus dukung dulu deh kira-kira seperti itu begitu ya. Gertakan yang sangat luar biasa ya. Ini sih namanya dendam Kesumat ya. Wahai Pak Ketum, jangan mau dengar dengan hasutan elit-elitmu itu begitu ya. Mereka hanya memanfaatkan kendaraanmu untuk memenuhi ya target pribadi mereka. Masih ada kesempatan ya untuk meluruskan kendaraan yang oleng. Tapi ya itu kalau mau dengar ya dan memikirkan sih betul begitu kan. Kan namanya kan sakit hati, namanya kan balas dendam kalau seperti itu. Yang penting Anies Baswedan kalah, yang penting Anies Caimin kalah. Bukan seperti itu dalam berdemokrasi begitu kan. Seolah-olah gagasan dan selama ini oleh AHY begitu, oleh Demokrat seolah-olah tumbang begitu, lemah begitu ya. Digertak dikit ya merasa terzalimi, digertak dikit ya merasa dikhianati. Oh, jadinya begini. Jadi target ya memang tidak jadi wapres tapi mengalahkan Anies Baswedan dari dalam maupun dari luar. Kira-kira seperti itu begitu ya. Pantas saja simpatisan dan kader-kadernya begitu banyak mengkritik habis-habisan Anies Caimin ini begitu. Sangat luar biasa begitu di media sosial begitu ya. Apakah ini 24 jam, apakah ini ada tim atau apa begitu ya. Partai cengeng, baperan dan dendam. Nggak usah main politik, mending main peta umpet aja. Katanya begitu. Ini kritikan-kritikan netizen begitu. Jika itu benar motivasinya, sampai kapanpun akan saya yakinkan. Lagi orang-orang yang sudah kecewa dengan Anies untuk tetap pilih Anies dengan berbagai alasan untuk mereka yakinkan ya. Kalau klaim tidak kedepannya akan dipenuhi atau tidak misi perubahan bagi rakyat. Titik, nggak pakai koma. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini sangat potensial sekali begitu ya. Ketika melihat AHY ini kok ngomongnya kok seperti ini begitu. Apakah ini benar begitu atau tidak ini?
Demokrat diyakini tidak lagi memaksa AHY jadi cawapres. Terpenting kalahkan Anies Baswedan. Kok bisa begitu ya? Partai Demokrat diyakini tidak lagi memaksa Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk mendapatkan kursi cawapres. Terpenting bisa mengalahkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin yang didukung oleh Partai Nasdem, PKB dan PKS. Ya, kok sebegitu ngawurnya kalau menurut saya pribadi dalam berdemokrasi ya, hal-hal seperti itu dilakukan, apakah benar atau tidak begitu perkataan itu ya? Secara resmi kita lihat saja begitu ya. Apakah benar? Saya masih tanda tanya begitu kan. Karena yang saya lihat apakah AHY bisa seperti itu, saya kira tidak begitu ya. Menurut pandangan pendiri lembaga survei kelompok kajian dan diskusi opini publik Indonesia Kedai Kopi, Henry Satrio alias Hanset ya, AHY akan dipertimbangkan sebagai cawapres jika rencana ya rekonsiliasi Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jelas tidak ada di situ begitu. Tidak mau PDIP dengan AHY begitu. Masa tiba-tiba mau gabung ya, baru gabung tiba-tiba mau cawapres. Ya, ini gimana letak logikanya begitu ya? Walaupun menurut saya Demokrat enggak lagi ya ngarekoso atau susah payah untuk mendorong AHY. Yang penting bisa maju dan bisa mengalahkan Amin, kurang lebih begitu ya, kata Hanset dalam acara diskusi Forum Guru Besar dan Doktoral Insan Cita bertema Dinamika Pilpres di 2024 pasca deklarasi Anies Caimin. Bahkan selain itu, Hansen juga melihat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkeinginan berpasangan dengan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka begitu ya. Walaupun ada dorongan agar Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir. Bahkan di satu sisi kalau dengan PAN saja, Gerindra PAN ya, kalau saya tidak salah itu masih cukup untuk bisa lolos ya threshold ya. Kalau jadi kemudian mau jadi pilihan antara Pak Prabowo atau Erick Thohir, bisa juga nih ya. Catatan tadinya menurut saya akhirnya kita tinggal tunggu bagaimana langkah ke depannya. Saya kira Prabowo Erick ya bisa saja ada kekalahan yang sangat luar biasa begitu. Mending menurut saya pribadi begitu ya. Lebih baik ya Prabowo dengan Gibran begitu kalau mau begitu. Tapi ini pernyataan-pernyataan yang kemudian dimunculkan begitu. Apakah benar atau tidak begitu? Saya kira hal-hal seperti itu tidak perlu lagi diungkapkan oleh AHY begitu. Saya kira saya dari dulu mengamati Partai Demokrat ya selalu dinamis begitu kan ya, perkataan-perkataan dari AHY dan sebagainya begitu ya. Karena sudah Partai Demokrat dianggap menjadi masalah gunjang-ganjing, masalah cawapres begitu kan yang harus kita sodorkan. Yang jelas mungkin sudah luluh dan menyerah begitu ya. Ya, daripada tidak ada yang mendukung atau memikirkan konstituen yang ada di bawah, mending ya sodorkan saja mereka begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi ini menarik begitu kan, sangat menarik ya. Apakah AHY tetap ingin Pak SBY akan bertemu dengan Ibu Mega atau tidak begitu ya? Dan karena banyak sekali netizen-netizen yang kemudian memberikan statement begitu. Kalau memang benar ingin ketemu begitu, ya silahkan katanya begitu ya. Tapi ingat begitu ya setidaknya proses itu harus dipenuhi dulu begitu ya. Setidaknya mendukung ya Ganjar dulu lah. Dari dulu mungkin niatnya ya memang begitu, dimulai dengan ngancam-ngancam di koalisi. Ini partai yang menuding teman koalisinya sebagai pengkhianat. Ternyata moralitasnya ya hanya pecundang. Semakin kesini kami sebagai rakyat semakin paham siapa mereka begitu. Ini kritikan dari luar biasa dari netizen begitu. Bayangkan begitu. Ini narasi-narasinya wah, ini diperingatkan begitu. Kalau ingin Demokrat ingin maju ya, ingin lolos di parlemen begitu katanya, jangan ya balas dendam kesumat begitu ya. Kayaknya begitu ya. Ya kita tunggu saja begitu ya. Bahkan kalau kepada Pak Ganjar dia akan bertemu dengan ya pasti dengan Muldoko lah. Bahkan ngalahin pakai suara rakyat. Wah asik bener suara rakyat cuma buat balas dendam. Nggak jadi cawapres ya. Yang penting ya. Kalau yang penting kalahkan Anies Baswedan tidak semudah itu begitu ya. Pasti ya Demokrat ini akan berjuang begitu sana sini. Tapi menurut saya pribadi menurut sejarah dari dulu begitu kan. Ya Partai Demokrat hanya sekedar dukung dan mengusung begitu kan ya. Di bawah dia lebih kepada kader-kadernya yang menjadi prioritas utama di situ. Bagaimana caranya ya parlemen lolos dan sebagainya. Masalah presiden mau kalah atau menang silahkan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.